banyak menganiaya anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan. Tetapi setelah bertemu dengan Juru Selamat Yesus Kristus, dia bertobat dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Dan dia adalah rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri. Dia tidak menikahi anak kecil, dia tidak poligami, dia tidak menikahi mantu, dia tidak membunuh, dia tidak merampok, dia tidak merampas, dia tidak menjarah, dia tidak bengis, ya. Ya, itulah akhlak Rasul Paulus yang patut kita teladani, yang patut kita tiru, yang patut kita contoh sampai saat ini. Ya. Oke, timer selesai. Oke, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dan saudara-saudara Kristen yang ada di bawah dan yang menyimak diskusi ini ya. Seorang dari kalian Kristen datang kemudian berbicara tentang akhlak, tapi menyebut nama saya saja sudah menunjukkan bahwa dia tidak ngerti apa itu akhlak. Akhlak itu hanya ada di Islam. Di agama di luar Islam itu tak ada akhlak. Mereka menggunakan kata akhlak itu hanya niru-niru Islam. Gak ada di dalam agama Kristen itu kata akhlak. Ini waktunya kenapa cepat sekali ya? Boleh nggak saya minta 2 menit? Ini saya mau bernarasi. Saya mau bilang apa? Nggak boleh dilanggar, nggak bisa 1 menit, harus komitmen. Iya, nanti kamu ditambah 1 menit jadi 2 menit. Saya sudah bilang 2 menit. Saya tadi sama si itu 2 menit, Bunda Rama. Iya, habis ini inilah umis-umis ini. Aduh, dia tolong dia waktu 2 menit. Dari mulutmu sendiri cuma 1 menit. Nanti saudara Kristen ini kasih 3 menit. Sendiri, kamu langgar sendiri. Di 2 menit. Kamu tamu di sini. Kamu tamu. Sudah, habis ini kamu berbicara 3 menit. Oh, kamu pio toh kamu ini ondasmu toh gimana toh kamu ini? Sabar dulu, Ten. Habis ini kamu bicara 3 menit, kamu yang buat peraturan sendiri, belum jalan 1 menit. Kamu tunjukkan akhlakmu. Tunjukkan tadi Bang Juma itu mintanya 2 menit. Kenapa susah sekali, Bun? Akhlakmu yang tidak ada. 2 menit, Bun. Orang kamu buat sendiri, kamu langgar sendiri. Akhlak siapa yang nggak ada? Kamu nggak ada. Bang Juma tadi mintanya 2 menitan waktunya. 1 kamu menit, putar tuh belakang. 2 menit, semuanya minta 2 menit, Bang Juma itu. Kamu itu 1 menit tadi. Kamu kupingmu di mana? Iya, udah, kamu tadi baru 1 menit, nanti dikasih 3 menit. Bang Juma sekarang 2 menit. Sebelum saya tahu semanya. Komitmen kita, orang kamu itulah kamu ini. Kadrun juga kamu, nonta gurun juga kamu. Ih, bahaya. Berbicara akhlak tapi mulutmu kayak begitu. Saya lebih bagus bicara seperti itu supaya kamu komitmen dengan apa yang kamu buat. Oh ya udah 1 menit. Oke, 1 menit. Ya gitu. Benar Rahmat turunkan. Ya 1 menit. Oke. Gak apa-apa ya. Maaf ya teman-teman. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu dituduh kemudian menikahi anak kecil, lalu kemudian menikahi menantu. Tapi kemudian Rasulullah Muhammad SAW ketika menikahi anak kecil ini kemudian menghafalkan kemudian hadis-hadis yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia terkait dengan etika, akhlak, attitude, moral dan seterusnya kan gitu ya. Tetapi kemudian Paulus di dalam Kisah Para Rasul 8:3, Galatia 3:13, 1 Korintus 15:9, Paulus membunuh orang tua daripada anak-anak kecil. Sekarang pertanyaannya, Rasulullah Muhammad SAW menikah. Udah habis 1 menit, mana timernya ini? Aduh. Jangan dulu kita, aduh ini. Aduh, mana narasi kamu? Aduh. Ini iklan. Umis, ontak turun kamu ini. Astagfirullah. Kamu gimana akhlak kamu? Ini kalau begini nggak nyambung. Udah Bunda Rahmah kasih dia 2 menit dulu. Biarin dia ngoceh dulu. Kita ingin dengar dulu dia ngoceh apa. Bunda diulang aja dia 2 menit. Nanti Bang Juma biarin dia dulu Bang Juma 2 menit. Nanti sama Abang bantai udah. Udah kasih dia biar nggak ngoceh terus. Oten, dengar Oten, aku baru masuk rumah ini. Besarin Bunda Rahma, besarin Bunda Rahma. Kamu di awal. Besarin Bunda Rahma biar perlihatkan waktunya. Kamu langgar, kamu salahin saya. Opio toh kamu itu suka-suka endasmu toh.
Ya, tengoklah akhlaknya ini orangnya. Wanita pun dibilangi endas lah, dibilangi akhlak kamu burun nggak ada, lah, kamu buat dibilangi peraturan sendiri, apalah. kamu tuduh orang untuk Coba melanggar lah. peraturan, kamu sendiri yang buat regulasi perjanjian tadi 1 Iya, menit, tapi 1 menit, mulutmu kamu langgar itu, sendiri. mulutmu Kita itu koreksi, perlihatkanlah tetapi kamu akhlak. sendiri menuduh orang tidak berakhlak. Perlihatkanlah akhlak yang baik. Kamu membuat perjanjian tapi kamu langgar sendiri. Opi yo to kamu to. Perlihatkanlah akhlakmu yang baik. Loh, akhlakmu yang tidak ada karena kamu langgar janjimu. Bunda Rama timernya mana? Itu loh, Kan kamu. dibilang 1 menit. Kan 1 menit. Cuma kamu Kita toh. ikuti mau Kalau orang 1 lain menit kamu kan. bisa pelintir-pelintir cuma. Kalau 1 sama saya menit kamu kan. habis kamu cuma. 1 menit. Gimana kan. toh kamu toh? Ya cuman Nah, hostnya lewat ini 1 entah menit kenapa kok narasi menitnya banyak entah kamu. kemana. Iya bentar bang, ini Bunda Rama ini mana gak Siap ngerti tanpa nih. kamu cuma. Ya 1 menit Saya komitmen. baru masuk rumah lah. Saya baru masuk rumah sabar Aduh, saudaraku. Kamu, Cuma Nih. kamu kelihatan kamu Ya ini berakhlak 2 menit. kamu. Silakan, ini 2 menit, nih. silakan. Silakan. Ya, perkataan kamu sampah cuma. Kamu Silakan, pendusta, 2 menit. penipu kamu. Kamu penipu. Jangan kamu. serang pribadi. Tolonglah Paulus kamu itu. penipu pendusta Silakan. kok. Kamu penipu kamu. Kamu bernarasi kamu yang memutarbalikkan. Mulai Oten. Mulai Bunda Rahma mulai. 1 2 Udah, 3. 1 menit, jangan 2 menit Ayo, kelamaan. 2 menit. Ayo silakan meja kursi, silakan Anda 1 menit. bicara. Komitmen di awal 1 menit. Gak boleh Sudah, dilanggar. Anda bicara. Saya moderator nggak apa-apa. Silakan 1 Anda menit. bicara 2 menit. 1 Ayo. menit, 1 menit. 1 menit. Jangan dilanggar, harus komitmen. Banyak tingkah pun si monyet ini. Loh, kok banyak Ini komal kita, kenapa lu yang ngadu? Banyak tingkah. Monyet. Kalau orang lain lo Ini komal kita, lu tamu di sini, kenapa lu tamu jadi ngatur pribumi? Oh, kamu yang Parah membuat lu. aturan 1 menit. Mana kamu etika sekarang ubah lu? lagi 2 menit. Oh, pio kamu toh kamu langgar janjimu sendiri. Iya udah 1 menit lagi ya nggak apa-apa. Silakan. Ingat ya, tadi saya belum cukup 1 menit ya tadi. Udah 1 menit kali cuma kamu bilang. Enggak, belum. Jadi ini jadinya berapa? 1 menit. 1 menit. Udah Bunda cepet. Baik. Enggak, aku penasaran juga manusia ini ilmunya sampai di mana. Biar habis debatnya Bang Cuma deh. Cepet Bang, udah cepat Bunda. Ya, kamu baru kemarin kamu debat-debat ya Aduh, ilmu nggak ada ya. sabar Kamu dong, separuh saya nggak ada ini- ilmu aduh. tuh kamu gimana tuh kamu. Bingung aku malah jadinya bingung. Kalau orang lain cuma saya kasih tahu kamu cuma ya. Kalau orang lain kamu bisa benar. Santai, Bunda Rahma, santai aja, santai. La 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 la. Kan? Mana dia kena? Ini ada. Dia kena. Agama warisan penjajah itu tidak akan pernah ada baiknya. Mau sampai kapanpun Anda mau lawan saya pakai akhlak, di dalam kitab saudara tidak ada akhlak. Apa itu akhlak menurut Bible? Tak ada. Dah selesai. Kemudian Anda ingin mengadu ya antara akhlak Rasulullah dengan akhlak Paulus. Rasulullah kemudian tidak pernah mengajarkan menyembah mantan mayat. Di situ Paulus mengajarkan menyembah mantan mayat. Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian mengajarkan pencipta alam semesta menjadi bayi. Paulus mengajarkan pencipta alam semesta menjadi bayi. Beliau sudah tidak ada, Bun. Sudah dimakan sama iblis yang ada dalam dirinya sendiri. Nggak ada lagi dia. Jadi apa yang Anda ingin jual dari Paulus itu? Yang mana? Yang baik dari Paulus itu yang mana? Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anda tanya, yang mana dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan contoh? Semuanya. Cara berbicara, cara bertingkah laku, cara berhubungan dengan kedua orang tua, cara berhubungan dengan sesama manusia, semua diajarkan. Pendidikan akhlak kepada anak-anak, pendidikan akhlak kepada anak dewasa dan seterusnya, itu diajarkan semua dan lengkap ayatnya di dalam Al-Quranul Karim. Berbicara mengenai akhlak, bertutur kata lengkap di dalam Al-Quran. Wa akhazna mitsaka bani Israil la ta'buduna illallah
wabil walidaini ihsana wazil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus shala wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Nah, ayat seperti ini ada enggak dalam 13 surat Paulus? Enggak akan Anda temukan. Bagaimana kemudian perintah janganlah kamu menyembah selain daripada Allah. Ya, kalau di Paulus malah mengajarkan mengibadahi, mempertuhankan kemudian mantan mayat. Kan begitu. Selamat Jadi malam, teman-teman. Bang Iya, Juma. malam. Iya, Ini tadi, malam. tadi itu kan 1 menit. Itu nggak seru kalau dia. Saya penasaran dengan yang tadi. Bisa dinaikkan kah Bang Juma? Itu kan 1 menit. Memang harus komitmen. Saya dibawakan mendengar. Udah Yani, yang naiknya nggak ada lagi Yani. Udah kau aja lah, kau usah cerita kau. Iya, Udah. nggak apa-apa. Mau 1 menit, mau 30 menit, 30 detik. Kalau saya tanya, kira-kira ada nggak ayat tentang akhlak di dalam kitabmu tuh? Ada nggak? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Ada nggak? Dia Nah, minta tema akhlak. Begini loh Saya Bang tanya Juma. dia, tolong Saya- tunjukkan dalil akhlak di dalam Bible. Dari kitab yang kalian curi dari agama Yahudi sampai kepada kitab yang kalian bikin yang untuk orang Roma, gabungkan bercerita tentang akhlak, tunjukkan. Mana? Ada nggak? Udah Makanya dari saya situ aja. bilang, Bang Juma naikkan dia. Satu terus- menit komitmen. 1 menit terus maksudnya saya- naikkan yang tadi. Mana Terus yang saya tadi? akan bertanya, lah akan kusiksa dia, pasti kusiksa. Mana ajaran Paulus ketika dia berusia 10 tahun ke bawah? Kusiksa dia. Mana ajaran Paulus ketika dia berusia 10 tahun sampai 20 tahun? Kusiksa dia. Mana ajaran Paulus ketika dia berusia 20 tahun sampai 30 tahun, sampai 30 tahun ke 40 tahun. Sebagaimana Rasulullah usia dari 0 tahun sampai 63 tahun, tunjukkan juga ajaran Paulus dari usia yang sama. Ayo, kusiksa dia, kusiksa, pasti kusiksa dia. Dari mana Anda tahu kalau Paulus itu tidak curi ayam? Dari mana Makanya gini, Anda Bang Juma? Dari mana Anda Paulus kalau tidak pernah memperkosa tetangga? Dari mana Anda tahu kalau ternyata Paulus ini adalah mantan teroris, bukan mantan teroris? Dari mana Anda tahu kalau ternyata Paulus ini tidak pernah memperkosa ibunya sendiri? Apakah ajaran Paulus lengkap? Lengkap. Kusiksa, aku bilang kusiksa. Makanya Rasulullah. gini, Bang Juma, betul Enggak usah, itu enggak Bang usah Juma ya. bilang. Enggak usah. Naikkan Satu dia. menit itu akan membuat dia menderita. Kubuat dia menderita. Baik-baik aja nya aku awal. Ku bilang, oh mampus kau nanti ini. Kubuat. Tunjukkan kalau kemudian Nabi Muhammad itu pernah memperkosa anak kecil atau mencabuli anak kecil. Tunjukkan kesaksian selama 1400 tahun dan sejazirah Arab, orang-orang Arab dan keturunan orang Arab yang hidup sesama Rasulullah. Sekarang saya mengatakan Paulus ini, apakah ada orang Yahudi yang bersaksi bahwa dia tidak pernah kemudian memperkosa anak kecil? Tunjukkan kesaksian akhlak baiknya Paulus dari orang-orang yang hidup sesamanya dan orang-orang sebangsanya Yahudi. Ada? Kalau tidak ada, kemana kisah hidup Paulus ketika dia bersama dengan orang-orang Yahudi? Mana? Tunjukkan dalilnya. Enggak ada. Berarti dengan demikian, Paulus boleh saya tuduh pencuri ayam, boleh saya tuduh suka gauli kambing, boleh saya tuduh Paulus itu adalah pencuri kambing, boleh juga saya tuduh Paulus itu diusir dari rumah karena memperkosa neneknya yang sudah sekarat. Boleh. Boleh. Kenapa tidak? Tidak ada sejarah hidupnya, Cak Ayu. Paulus itu orang gelap. Paulus itu seperti setan. Gak ada sejarah hidupnya. Rasulullah sejak dia dikandung, sampai dia dilahirkan, sampai dia bayi, sampai dia kanak-kanak, sampai dia anak, remaja, dewasa, tua, meninggal, lengkap. Paulus mana ketika dia usia anak-anak? Mau bandingkan dengan Rasulku yang begitu mulia? Sebenua Arab mengimaninya sebagai orang suci, orang terpercaya, orang jujur, orang beriman. Mana tunjukkan kotoran yang bisa disandingkan kepada Rasulullah oleh orang sebangsanya? Ada. Generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima sampai sekarang ini. Ada. Tunjukkan.
Akan kutunjukkan teriakan-teriakan orang Yahudi tentang Paulus dari Bible itu sendiri. Kalian tidak tahu kalau aku buka aibnya Paulus? Nggak tahu. Nggak tahu. Paulus itu ibarat setan. Bapaknya kita tidak tahu, ibunya kita tidak tahu, dia siapa anaknya siapa kita nggak tahu. Dia itu ibarat iblis yang nggak tahu siapa bapaknya, gelap. Masa kecilnya ngapain aja dia? Ada yang tahu, ada yang jamin kalau Paulus itu tidak perkosa kambing? Ada. Kalau Rasulullah dituduh seperti itu, ada kesaksian orang sesamanya. Mana? Tunjukkan dalilnya. Kalau saya mengatakan bisa jadi Paulus itu memperkosa mamanya sampai diusir, sampai sejarah kekeluarganya itu tidak ada. Siapa yang bisa membantah saya bahwa Paulus tidak memperkosa mamanya? Siapa? Bantah saya. Bantah. Mana dalilnya? Mana kesaksian orang-orang sesamanya bahwa dia adalah orang baik? Mana? Pada saat dia usia remaja, siapa yang bisa menjadi saksi bahwa dia tidak pernah curi ayam? Ada? Hah? Ada? Mana sejarah hidup Paulus pada saat itu sehingga kalian mensuci-sucikan manusia ini? Mana? Waktu kecil dia rajin apa? Rajin apa? Dia senantiasa, dia kenapa? Sedangkan ke Galilea saja dia murtad, sedangkan terhadap ajaran Yahudi saja dia murtad, sedangkan firman Tuhan yang adalah Taurat aja dibilangi kotoran, dibilangi tai. Orang macam apa ini? Kalau Anda mengatakan dia baik, tunjukkan. Saya ingin tahu dong, pada saat usia Paulus 15 tahun ngapain aja? Sajikan ke saya. Kubaca kisah hidupnya, baru kalian bisa jempol Paulus itu. Kalau tidak, maka dia sama dengan iblis yang tidak punya kisah hidup. Mana? Jangan coba-coba. Allah, Tuhan yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah, mana sanjungan Yesus Tuhan yang dijual oleh Paulus ke Roma ini menyanjung Paulus? Mana? Tunjukkan ke kita. Ada? Gak ada. Jadi apa yang mau dibandingkan Paulus dengan Yesus, dengan Nabi Muhammad ini apa? Yang mananya, bagian mananya? Kalau berbicara mengenai pribadi Rasulullah, berbicara mengenai tentang bagaimana hidupnya ketika dia lahir, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Nah, mana ceritakan Paulus kepada saya pada saat dia remaja ngapain aja? Sirah Nabawiyah artinya kitab tentang sejarah lengkap kehidupan Rasulullah. Tolong tunjukkan tentang sejarah lengkap kehidupan Paulus sampai dia mati dipenggal lehernya. Mana? Ada? Oh, setan mau dibandingkan dengan Rasulullah yang nggak nyambung. Gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Datang nantang, maki-maki orang mana-mana, so hebat kali. Enggak malu apa? Kalau akhlak Paulus itu baik, maka Kristen akan datang ke Nusantara tanpa melalui penjajahan. Justru penjajah yang adalah notabene agama Paulus diusir oleh agama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Paulus itu baik, tidak mungkin penganut agamanya membiarkan nikah sejenis di dalam gereja. Tidak mungkin ada Bible gay. Tidak mungkin kemudian ada sekte baru yang mana notabene-nya adalah penganutnya orang lagi bete semua di dalamnya. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau Paulus itu akhlaknya baik, tidak mungkin kemudian agamanya disebarkan dengan cara membunuh, menjara, merampok, menjajah, merampas, nipu-nipu, mengibulin, menipu orang, menyesatkan orang. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, sekarang Islam yang ada di sekeliling kalian ini itu adalah pengikutnya orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang santun, orang-orang yang ramah, orang yang memiliki tata krama,
orang yang memiliki attitude. Oke? Itu umat Islam itu, umatnya Rasulullah itu. Umatnya Rasulullah ketika dia bertemu, apa yang mereka katakan? Assalamualaikum. Keselamatan atasmu. Dijawab, waalaikum. Dan juga keselamatan atasmu. Kalau pengikutnya Paulus ketemu, selamat siang, selamatkan matahari. Yang satu juga membalas, iya sama-sama, selamatkan juga matahari. Apa ini? Kenapa matahari harus diselamatkan? Karena sejatinya Hailal bin Zakar adalah putra bintang fajar. Bintang fajar atau bintang timur itu identik dengan dewa matahari. Itulah yang Kristen sembah selama 2000 tahun. Makanya pertanyaan ini tidak pernah bisa lolos dijawab oleh Kristen. Siapa yang datang mengaku sebagai Yesus kepada Paulus? Belum ada Kristen di Indonesia ini atau di luar negeri yang bisa menjawab ini. Makanya datang tadi tangan kanan daripada Hailal bin Zakar, iblis, ngamuk-ngamuk di sini. Gak malu dia. Dia mau membandingkan, berbicara mengenai akhlak. Di kitabnya tak ada akhlak. Mana ada akhlak di dalam Bible? Tak ada. Tidak ada akhlak dalam Bible. Kalau mau mengukur kemudian kebenaran seseorang, lihat kitab sucinya. Nah, berbicara mengenai akhlak, adakah akhlak di Bible? Baru saya dengar. Berbicara mengenai akhlak. Akhlak apa? Tak ada akhlak di Bible. Tak ada itu. Lalu, akhlak yang mana yang ingin disandingkan? Oh, Nabi Muhammad menikahi anak kecil. Bandingkan dengan Paulus. Oh, Paulus membuat yatim anak kecil. Ayo. Anak kecil dinikahi artinya dilindungi. Kalau Paulus anak kecil dibuat yatim. Ayo, akhlak mana nih? Ayo. Paulus mengatakan dengan mulutnya sendiri di dalam kitab saudara dia ceritakan. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Paulus berusaha membinasakan jemaat. Lalu kemudian Galatia 1:13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat dan berusaha membunuhnya. Ayo. Paulus berusaha membuat anak-anak kecil kehilangan orang tua. Ayo. Rasulullah berusaha melindungi satu orang saja, yaitu Siti Aisyah. Ayo. Bukankah menikahi wanita itu tujuannya adalah melindungi wanita? Ayo. Menikah itu baik. Siapa bilang ada orang menikahi wanita untuk menganiaya, untuk membunuh atau menyakiti wanita? Enggak. Rasulullah menikahi wanita untuk membuat wanita itu aman, tentram, terlindungi, dibahagiakan, disejahterakan. Dan itu terjadi kepada Siti Aisyah. Sekarang wanita mana yang pernah dibahagiakan oleh Paulus? Saya curiga dia hanya banyak membahagiakan lelaki-lelaki. Curiga saya, karena ada Bible. Oke. Ayo. Curiga saya. Kalau Rasulullah membahagiakan wanita, Siti Aisyah paling berduka pada saat beliau meninggal. Andai saja Siti Aisyah adalah korban pedofil, maka beliau tidak akan mau kemudian membuat dirinya sesedih itu, seberduka itu, dan tidak akan mungkin dirinya mau kemudian menghafalkan ucapan-ucapan Rasulullah sampai 2000 lebih ucapan yang dihafalkan, hadis yang dihafalkan. Bayangkan, wanita mana yang menghafalkan hadis sebanyak itu? Tak ada, hanya beliau. Kalau dia itu korban yang tidak bahagia dari Rasulullah, bagaimana mungkin dia mau menghafal kata per kata, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan Rasulullah? Korban pedofil itu akan trauma dengan pelakunya. Jangankan untuk menjadi bahagia, bertemu pandang aja dia nggak tahu, dia nggak mau, trauma. Dia akan kena penyakit jiwa, psikisnya terganggu. Faktanya Siti Aisyah enggak. Beliau ikut berjuang, berperang bersama dengan suaminya. Subhanallah. Lalu kalau berbicara mengenai anak kecil dinikahi, artinya anak kecil dilindungi. Rasulullah menikahi usia 6 tahun. Lalu kemudian serumah dengan usia 9 tahun. Menggaulinya usia berapa tahun? Ada yang bisa tahu? Gak ada kita tahu. Usia berapa dia digauli kita nggak tahu. Bisa jadi Rasulullah masih serumah dengan istrinya tapi belum menggaulinya. Bisa jadi dia adalah sosok Nabi, dia Rasul maksum, terjaga dari kemaksiatan.
menikahinya kemudian usia 6 tahun. Hikmahnya supaya Siti Aisyah tidak terganggu oleh orang-orang Arab yang jahil pada saat itu, supaya Siti Aisyah terjaga dari segala sesuatu. Karena orang akan mengatakan jangan ganggu beliau, dia adalah istri Rasulullah meskipun usia 6 tahun. Toh dia serumah usia 9 tahun. Pada saat serumah 9 tahun, apakah dia langsung digauli? Mana informasinya? Mana kabarnya? Mana hadisnya? Siapa yang mengatakan itu? Tak ada. Jadi ini hanya fitnah orang-orang penyembah tuyul. Tak ada kemudian. Nah, Rasulullah Muhammad SAW menikahi. Artinya apa? Menghalalkan, melindungi Siti Aisyah, anak kecil katanya. Nah sekarang Paulus, berapa banyak anak kecil yang dibuatnya terlantar dan jadi yatim piatu? Pilih mana? Anak kita dinikahi oleh seorang rasul, pemimpin umat di atas muka bumi ini, wakil Tuhan di atas muka bumi ini, daripada anak kita menjadi yatim piatu. Pilih mana? Ayo, pilih mana? Pilih mana anak kita ini dinikahi oleh pemimpin manusia di atas muka bumi, daripada anak kita ini kita tinggalkan menjadi yatim piatu. Pilih mana? Paulus datang membuat anak-anak kecil menjadi yatim piatu. Itu akhlak yang bagus. Rasulullah malah melindungi anak kecil. Begitu ada hubungan silaturahmi kekerabatan dengan Siti Aisyah, maka kelompok suku Arab dan suku Arab lainnya bersatu padu. Rasulullah menikahi dari suku yang lain, bersatu padu. Rasulullah menikahi wanita lagi yang janda tua dari suku lain, bersatu padu. Suku-suku yang tadinya saling bertentangan, suku-suku yang tadinya saling bersinggungan, suku-suku yang tadinya saling serang satu sama lain, Rasulullah satu orang menyatukan suku-suku sejazirah Arab sehingga mereka menjadi rahmatan lil alamin. Itu fakta. Paulus menyatukan Yahudi dengan Roma enggak? Menyatukan enggak? Katolik dengan Protestan bersatu enggak oleh Paulus? Kucakar juga lama-lama matanya orang tadi itu. Jadi kalau ada penghujat-penghujat kayak begitu, harusnya sadarilah Anda memfitnah Rasulullah menikahi anak kecil dan konotasinya buruk. Oke, silakan aja dengan iman saudara. Tapi tolong tunjukkan di mana dasar Anda berpikir bahwa Nabi Muhammad SAW menggauli beliau di usia 9 tahun. Bukankah 1400 tahun silam Jazirah Arab, orang-orang yang hidup di padang pasir itu ibarat onta. Kenapa onta itu adanya di gurun pasir seperti di Arab? Karena onta itu adalah makhluk binatang terkuat. Begitulah juga manusia-manusia di padang pasir yang ada di Arab. Usia 9 tahun, maaf, itu sudah sama seperti usia 20 tahun kalau manusia di Asia ini. Paham? Mereka bertahan hidup dengan tulang-tulang yang kuat, dengan tubuh-tubuh yang kokoh, dengan pola pikir yang hebat, dengan kaki yang begitu kuat, dengan tulang betis yang begitu kuat, rahim yang begitu kokoh. Lihat aja sampai sekarang keturunan baginda Rasul Muhammad SAW yang ada di Indonesia ini. Lihat aja mereka tuh, bagaimana badan mereka tuh. Lihat itu, mereka baru usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah seperti anak gadis. Itu sekarang yang sudah makan makanan yang instan. Mereka yang masih makan makanan yang super alami, gimana kehidupan mereka? Lagian jangan terlalu jauh 1400 tahun silam. Tanya pada nenek-nenek kalian. Nenek kalian itu baru kelas 6 SD sudah nikah kok. Ada yang baru kelas 5 belum tumbuh juga bulunya udah nikah. Tanya sama nenek-nenek kalian tuh. Apalagi waktu datang Belanda, dia cari yang belia-belia. Waktu penjajah masuk, dia cari yang belia-belia. Tanya. Banyak orang yang baru kelas 6 SD sudah pada menikah. Itu sekarang. Gimana? 1400 tahun silam. Dan yang melakukan itu adalah seorang pemimpin bumi. Bukan pemimpin negara, pemimpin bumi. La haula wala quwata illa billah. Baca bagaimana sejarahnya Nabi Ishak menikahi istrinya Ribka usia 3 tahun.
La haula wala quwata illa billah. Dan tanya pada diri saudara-saudara Kristen, di dalam Bible usia menikahi wanita itu standarnya berapa tahun? Ada dalilnya? Tak ada. Nggak ada, nggak ada. Gak ada. Jadi nggak usah sosokan bicara hak Rasulullah. Janganlah kayak gitu menghina kali ya. Sadarilah kalian itu bahwa agama yang diwariskan penjajah di negara ini bukan Islam. Oke, rumah ibadah yang diwariskan oleh penjajah di Indonesia ini bukan masjid. Kitab yang diwariskan oleh penjajah di negara ini bukan Al-Quran. Dan Tuhan yang diwariskan oleh penjajah itu bukan Allah. Tanya sama diri kalian tuh, penjajah mewariskan apa aja di negara ini dan siapa pewarisnya? Punyalah muka sedikit, milikilah wajah sedikit, punyalah wajah sedikit. Gak bagus itu. Kalau orang hidup tanpa wajah gak bagus. Kamu punya Bible, di dalamnya ada Ishak, di dalamnya ada Ismail. Ismail keturunannya Nabi Muhammad, Ishak keturunannya Nabi Isa. Paulus keturunannya siapa? Ishak keturunannya membawa agama Yahudi, Nasrani. Ismail keturunannya membawa agama Islam. Katolik, Kristen, Protestan, Apeng, itu keturunan siapa yang bawa? Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Daud, Nabi Salomo, Yesus, Nabi Muhammad, siapa lagi? Semua punya silsilah. Giliran Paulus silsilahnya bicara Yesus silsilah lengkap. Bicara Nabi Musa silsilah lengkap. Abraham silsilah. Semua punya silsilah. Paulus silsilahnya Baluap. jadi janganlah nantang-nantang kayak gitu-gitu kali, janganlah ya. Janganlah, Bung. Kalau agama Islam itu adalah agama, bukan agama yang hak, maka umat Islam di Indonesia ini tuh mayoritas, Bung. Bukan mayoritas ece-ece. 90, hampir 90% umat Islam di Indonesia ini. Bang Juma, ini saya mau tanya ini. Coba tolong jelaskan surat Al-An'am 108 itu. Itu gimana itu? Sudah sejauh mana ilmu Anda dengan Al-Quran? Nah, saya tanya dulu, itu kan tertulis begitu demikian. Ini makanya saya kan saya yang tertulis? bertanya ini. Iya, apa yang ada di dalam Al-Quran yang Anda bahas itu, yang Anda pertanyakan? Ya, itu saya tanya, jelaskan maksudnya begitu. Enggak, Kan paling tidak kalau Anda membaca terjemahan, ada makna yang Anda ketahui di situ kan. Sama seperti saya mendalami Bible, ada makna yang tertulis di sana yang kemudian saya jelaskan. Ya. Apa itu? Apa? Dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka, sesembahan mereka kan itu kan, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Bisa jelaskan kah? Itu kan yang menulis ayat ini siapa, Bang Juma? Iya, saya tahu, saya ngerti. Mereka di sini siapa? Sekarang jelaskan. mereka ini siapa? Ya jelaskan. Ini surat ini kan di surat Al-An'am ini 108 ini, itu maksudnya apa itu? Kan disuruh Allah mengatakan jangan memaki sesembahan lain. Itu bagaimana bisa jelaskan? Memang nggak boleh kita memaki. Mana ada pernah saya memaki Yesus? Bukan memaki, maksudnya gini. Maksudnya yang ayat ini kan yang dia mengatakan jangan kita mengganggu. Maksudnya gini. Jangan mengganggu. Yang mengganggu itu kalian. Begini Bang Juma, begini maksud kalian saya. itu yang mengganggu. Bukan loh, kami yang Juma. mengganggu kalian. Kalian mengganggu kami. Gak sadar-sadar juga kalian. Bang Kalian Juma, tuh kalian Anda tuh itu agama berbicara dengan perampas. saya tidak pernah mengganggu Bang Juma ya. Saya tidak pernah mengganggu. Ya sama, bertanya saya juga ini. tidak pernah mengganggu Anda kan. Saya bertanya aja ini, jelaskan karena ayat ini mengatakan
Jadi begini, kalau Islam ya Islam, sudah jangan ganggu agama lain. Itu ayat ini mengatakan demikian, Bang Juma. Kalau saya benar saya. Yang mengganggu agama lain selain Islam itu siapa, Cak Ayu? Kapan kami ganggu kalian? Bukan ganggu, lain ganggu, bukan ganggu. Ini kan ini apa maksudnya ini? Maksudnya jelaskan aja itu ayat itu. Ya, bilang dong. Jangan kamu seakan-akan saudara ini menuduh Islam itu mengganggu. Hei, kutanya sama kamu, Saudara Bung. Maksudnya begini, agama Bang Juma. yang paling usil, yang paling jahat di atas muka bumi itu agamamu. Paham itu dulu. Tidak. Gini Bang Juma, jelaskan Itu aja kan dulu. tadi Anda kan menuduh. Tadi kan Jelaskan menuduh aja, Anda saya tidak itu. menuduh. Saya tanya jelaskan, saya tidak menuduh Bang Juma, jelaskan dulu Iya, ini. baik, saya jelaskan. Ya, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa tadi? Al-An'am 6:8. ayat 6:108. 108. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar. Begitu Bang Juma, silakan. Oke, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah wa yasubbullah adwan bighairi ilmi. Kami umat Islam tak pernah kemudian memaki sembahan orang Kristen, tak pernah. Yang memaki sembahannya sendiri itu adalah Kristen itu sendiri. Justru umat Islam itu datang untuk menghentikan Kristen laknatullah ini agar jangan memaki Yesus sembahannya. Siapa yang memaki bahwa Yesus itu mati terkutuk di atas tiang salib? Islam atau Kristen? Bible. Siapa sih? Siang malam saya 24 jam membuat keadaan di mana memperlihatkan umat Islam hadir untuk mempertontonkan bagaimana umat Islam menginginkan yang mati digantung terkutuk, yang ditampar, yang diludahin, yang ditelanjangin itu bukan Yesus. Tapi ente pada berusaha dengan mati-matian supaya yang mati ditelanjangi, yang diludahin, yang ditampar, yang ditombak itu adalah Yesus yang kalian sembah sendiri. Jadi siapa yang mau memaki Tuhan kamu? Itu kamu sendiri yang memakinya, bukan kami. Bang Juma, itu yang Bang Juma bicarakan, maksud saya itu yang sesuai ayat ini seharusnya nak boleh mengurus agama orang lain gitu loh. Siapa bilang nggak boleh? Siapa? Anda itu kurang ilmu. Izin Bang Juma boleh ya? Silakan. Nih kita simak dulu ya isinya ya Nitan. Di dalam Al-An'am 108 isinya adalah terjemahan, karena kalau bahasa Arabnya Anda nggak ngerti ya. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Nah, Anda itu kan nyembah Yesus, ya kan? Kemudian karena mereka Bang nanti Riki akan bisa Bang Juma aja yang jelasin Bang Riki. Biar enggak apa-apa. Oke, silakan. Enggak apa-apa Bang Riki, lanjut. Siap. Karena mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Nah, berbalik kepada Bang Yani, Bang Juma ketika bicara itu tanpa pengetahuan atau dengan pengetahuan, itu yang Anda harus tahu. Yang Bang Juma bacakan itu semua Bible Anda. Jadi ini yang memaki itu Bang Juma atau Bible Anda. Itu yang Anda harus pahami. Kami itu justru Nabi Isa alaihissalam itu dimuliakan oleh kami. Tapi kalianlah yang memaki Yesus, bukan Bang Juma. Bang Juma dengan pengetahuan. Itu yang harus Anda pahami Bang Yanit. Silakan Bang Juma lanjutkan, monggo. Tar, saya bilang, yang memaki itu siapa? Yang memaki yang bagaimana? Itu saya nggak paham saya. Yang memaki siapa? Kalau begitu silakan tunjukkan. Ada nggak di kami yang memaki? Ya, ada nggak di kami yang memaki? Tunjukkan. Bukan memaki, silakan. bukan memaki. Bang Juma tidak memaki, maksud saya kalau Islamnya Islam sudah, ajarkan Islam sudah yang ada di Al-Quran. Jangan mengurus kepercayaan orang Kristen. Orang Kristen Anda salah. Anda salah, Saudara Yani. Bang Juma bilang kan bukan. Kamu percaya itu begini. Itu kan seolah-olah memojokkan orang Kristen itu. Bang Juma bilang, oh itu bukan Yesus, bukan Tuhan. Kalau buat Bang Juma Yesus itu bukan Tuhan, ya itu untuk Bang Juma aja. Kalau orang Kristennya tetap Yesus itu Tuhan, kan begitu. Itu yang tertulis di Al-Quran itu. Jangan engkau mengurusin, termasuk itu loh Bang Juma maksud saya. Oke. Kalau itu pemahaman saudara. Tapi kalau Anda ingin menggunakan dalil ini, Anda pun harus menggunakan dalil agama Anda untuk menempatkan Tuhan orang, kan? Benar nggak? Di dalam Tuhannya Yahudi mengatakan jangan kau menyebut Tuhanmu dengan sembarangan. Ayo, bagaimana Kristen? Mampu ndak kemudian tidak menggantikan Tuhannya orang Yahudi? Itu dulu.
Kamu juga melakukan hal yang sama terhadap Tuhannya orang Yahudi. Eloa, Yotefafe, kalian ganti menjadi Theos. Ayo. Kenapa kalian melakukan terlalu kejam terhadap agama Tuhannya orang Yahudi? Ayo. Bahkan Tuhannya umat Islam, sabar. Bahkan Tuhannya umat Islam pun kalian sebut dengan sebutan Allah. Ayo. Bahkan yang penghujat-penghujat menyebutnya Allah. Apa itu? Kami umat Islam mana ada kemudian memaki sembahan kalian. Kami umat Islam justru mengangkat derajat Tuhan kalian supaya kalian itu bisa waras. Kan Ya, kalian ini itu sudah yang saya maksud, Bang Juma. Ngapain kan Bang Juma ngurus? selama ini berdasarkan Markus 5, orang yang menyembah Yesus kan itu orang gila. Jujur yang saya maksudkan, Bang Juma, yang saya maksudkan begini, mau dia sembah orang gila, mau dia sembah anu, kan itu kan urusan mereka, urusan Kristen, kan ngapain Bang Juma pusingin? Loh, tidak bisa, karena Al-Quran saya itu membahas sudah. tentang kalian. Al-Quran saya membahas tentang kalian. Al-Quran membahas Kristen, Al-Quran membahas Bible, Al-Quran membahas Yesus. Mau kayak mana kalian? Mau kalian menghentikan bagaimana Al-Quran ini? Al-Quran ini untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Kok Anda melarang? Anda membatasi Saya tidak kami? melarang. Bang, Kenapa Anda batasin? Saya tidak melarang. Sekarang Kenapa begini, Anda Bang batasin? Juma mengatakan begini. Ini kan di ayat ini mengatakan jangan engkau memaki sesembahanmu. Bukan Ya, kami artinya tidak memaki memaki. langsung maki-maki. Kami tidak Bukan memaki begini, sembahan kalian. Kalianlah yang memaki sembahan kalian sendiri. Bu, itu terserah dia mau memaki. Ya kalau Bang. begitu jangan Ayat nuduh ini kami mengatakan, memaki. Kalau yang begitu percaya ini- kalian yang memaki Tuhan kalian sendiri, kenapa tuduh ke saya? Tidak, Bang Juma, ini ayat ini mengatakan jangan engkau memaki, bukan artinya Bang Juma memaki-maki, tidak. Misalnya contoh, Bang Juma mengatakan orang Kristen ini contoh saya kasih logika. Orang Kristen itu bilang Yesus itu Tuhan. Sudah, Bang Juma jangan ngurus. Kalau Bang Juma bilang Oh lain tidak Tuhan. bisa, tidak bisa. Ini Karena sesuai dengan seruan Yesus itu Tuhan, Kristen sampaikan kepada kami. Kami tolak. Oh no. Yesus itu beda, Bang hanya Juma, beda. manusia. Makanya beda. Ya itu sudah. Makanya saya tanya. Orang Kristen menyampaikan itu kok dengan cara tipu muslihat, dengan cara tipu-tipu, dengan cara licik kepada kami. Ya wajar kami membantah. Siapa bilang Yesus itu Tuhan? Ya kami bantah. Nah itu sudah. Ini sudah Bang Juma yang kumaksud. Ini sudah. Jangan engkau itu kan begini. Jadi Apa tuh? Ya sudah, jadi kembalikan agamamu ke Belanda, jangan di sini. ke Belanda ini Bang Juma. Berarti Bang Juma tidak Agamamu paham. itu, Bung, agamamu itu diajarkan untuk diajarkan itu kepada sudah. umat Islam. Ini sudah yang dimaksudkan 108 ini Bang Juma. Itu sudah yang Bang Juma katakan, itu sudah. Lah, maunya apa ini? Kalau agamamu Bang Juma. itu tidak mau diurusin, masukkan ke dalam kulkas. Kulkasnya kunci, habis itu buang ke laut. Itu Maksudnya solusinya. Bang Juma ngurusin apa? Al-Quran saya Ngurusin. mengatakan, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Al-Quran mengatakan mereka orang-orang buta huruf yang hanya berangan-angan, sifatnya hanya menduga-duga, penuh dengan tahayul dan halu ini, mengarang-ngarang kitab, lalu mengatakan itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, melainkan hanya karangan mereka sendiri. Al-Quran saya bercerita tentang Biblemu. Lu mau apa? Kamu membatasi Al-Quran membahas Bible? Nggak bisa. Umat Oh, jadi Islam begini, membahas jadi- tentang Bible. Jadi begini maksudnya Bang Juma. Itu Bang Juma ini Pedis kan? Islam, Mau kayak Islam mana? tapi membahas agama lain, begitu maksudnya Bang Juma kan? Yang katakan Islam tadi. itu membahas semua kepercayaan di luar Islam yang menyembah selain daripada pencipta alam semesta. Makanya Islam itu Ini datang sudah untuk ditulis, seluruh umat dan manusia. janganlah engkau memaki, artinya memaki bukan Bang Juma memaki-maki, termasuk jangan ini sesembahan. Ini loh, Saudara sesembahan Yani yang ingin mereka sembah. Saudara Yani ingin mengajarkan saya kitab saya. Saudara Yani ingin menstil ayat Al-Quran saya. Mana bisa? Nggak bisa, Bang. Loh, Nggak begini bisa. Bang Juma, Nggak bisa. kalau Bang Juma mengatakan begitu, demikian juga saya katakan ilmu di mana Bang Juma tahu isi Alkitab. Kan Bang Saya Juma bukan belajar orang Bible. Kristen. Tunggu. Al-Quran mengatakan,
saya kembali ya. Bang Juma kan orang Wailul Islam, apa Bang Juma lebih lilladzina tahu dari orang yaktumunal kitaba bi Kan logikanya aydihim begitu. thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Kita buktikan surat Paulus apa yang pertama. Coba kita lihat di Galatia. Kita buktikan ya, saudara ya, kita buktikan. Nah, kita lihat di sini. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah. Ini pingin ku andaikan Paulus ada sini, ku robek-robek mulut dia, betul. Ku robek mulut dia. Andaikan Itu Paulus sudah- ada depan saya. Bang Juma, Ini Bang kitab Juma ini- kamu. Dengarkan saya. Al-Quran saya mengatakan sekelompok dari orang-orang terlaknat di hadapan Allah mengarang-ngarang cerita mengatasnamakan Allah. Ini buktinya. Dari Paulus laknatullah, seorang rasul tapi tipu-tipu, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah. Siapa Allah di sini? Kenapa anda tuliskan aja di sini setan atau dewa atau anjing di sini? Kenapa? Kenapa harus Allah di sini? Kenapa? Kenapa harus bawa Tuhan saya di sini? Tuhan apa itu maksudnya Bang Juma? Maksudnya Tuhan apa itu? Itulah kau. Gini loh Bang Juma. Umat Lu jangan Islam bilang itu gaduh. berbicara punya dasar pijakan. Yang dasar pijakan kami itu bukan karangan kayak kitabmu. Al-Quran saya 1400 tahun silam sudah menorehkan bahwa ada di antara kalian ngarang-ngarang buku mengatasnamakan aku. Nih buktinya. Duluan mana Bang Juma? Duluan mana dengan Islam? Al-Quran duluan mana dengan sebelum Al-Quran duluan mana? Kok terbalik, kecuali duluan Nah, Islam beda. Duluan mana? Jurus setannya nih kebanyakan makan babi nih Iya. orang. Sekarang Bang saya tanya, Juma, saudara Bang Juma, Yani Anda dengarkan, itu dengarkan saya saya kasih ya. tahu. Yani, Saya dengarkan sering saya. dengar Anda berdebat Saudara dengan Yani, yang lain. dengarkan saya. Kamu mengatakan duluan mana? Ini Ya, cara memang duluan. iblis. Bagaimana sih? Sekarang kau tunjukkan ke saya Al-Quran saya tahun 1400 tahun silam. Tunjukkan ada kemudian di dalam Bibelmu yang lebih tua dari Al-Quran yang menggunakan kata Allah. Sebelum mulutmu kurobek. Bang Juma, Apa? intinya duluan siapa saya tanya. Saya tidak tahu duluan siapa, saya tidak mau tahu. Oh, Yang berarti saya saya tidak tahu tanya juga. sekarang Saya tidak begini, tahu juga. sekarang begini. Kau mengatakan Kristen lebih dulu daripada Islam, gitu? Iyalah. Oke. Iyalah. Sejak kapan Sebelum Bibelmu duluan. menggunakan kata Allah? Sebelum ada Al-Quran. Dasar biadab kau. Ada. Turun. Kau goblok. Kau talal. Kau anak anjing Kamu jadi yang manusia. goblok. Turun. Jangan terpancing banyak, jangan terpancing. Turun. Asu turun. Asu turun. Udah bang, udah. Jadi turunin. Dasar bego. Makan babi. Manusia laknat. Iya. Mereka itu Kristen itu memakai kalimat Allah itu tahun 1511 ketika Katolik masuk ke Indonesia. Itu Dasar baru bergulir bahlul. kata Allah. Jadi lucu kalau mengatakan Jancok. seperti itu. Masih mau kau datang besok. Belum kau rasakan. Kau orang berdiskusi, sok-sokan kau naik ke sini, sok pintar mengejarin kita di sini. Karisteng Belanda itu menggunakan kata Allah nanti di Indonesia. Tahu kau bahlul, tuyul, pemakan babi? Hah? Kristeng di luar Belanda yang di Indonesia ini itu tadi yang menggunakan kata Allah. Paham kau? Yuni talal, bahlul, anak asu. Ya nih. Wah, pernah dia. Leti. Dia anak asu Namanya ini Yani dia murtadkan jadi Yudi. orang sampai sekarang. Istrinya itu murtad gara-gara Iya, dia si istrinya. anjing ini. Iya, istrinya dimurtadkan. Hanya jancok. Jadi memang ada orang-orang bodoh yang mau dimurtadkan oleh si Yani. Istrinya nggak apa-apa lah. Yang penting kan kita berusaha. Yang jelas penggunaan kata Allah itu Belanda yang roba-roba di Indonesia. Itu nggak ada itu. Saya sudah
isin-isin mau jenguk orang sakit nggak jadi. Kupikir orang berilmu yang naik, ternyata anak asuh semua yang naik. Anak durhaka. Anak asuh. Like dia dapat mana ada jenguk orang sehat. Nah, Ada kenapa jenguk saya orang mengatakan anak asuh? Kenapa? Mamanya makan anjing, bapaknya makan sehat. anjing. Bapaknya makan anjing. Ah, nutrisi Anaknya anjing. tubuhnya, spermanya kebanyakan saripati anjing. Plak 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 plak, pencar keluar masuk hamil istrinya. Yang keluar ya hanya bedanya suara orang dan suara anjing. Untung aja nggak keluar. Untung aja nggak gitu. Oh, spermanya kok kebanyakan saripati asu.